Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan Ramadan, dan sebagaimana kita tahu bahwa di 10 hari terakhir ada satu malam yang sangat kita nantikan, yang kemudian atau yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kita mempersiapkan dan juga bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan ya, supaya kita betul-betul mendapatkan itu, dan tentu akan menjadi lebih afdol puasa kita, lebih sempurna puasa kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan amalan-amalan yang memang sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengerjakan amalan malam Lailatul Qadar sudah termasuk dalam bagian menghidupkan dan meraih malam kemuliaan tersebut. Menurut keterangan hadis, malam Lailatul Qadar bertepatan dengan 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari ya menjelaskan, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Para ulama mazhab Syafi'i juga menganjurkan perbanyak amalan pada malam tersebut, seperti membaca Al-Quran dan juga zikir pada waktu dan tempat yang dimuliakan. Disunahkan ketika malam menjumpai Lailatul Qadar untuk memperbanyak berdoa dengan doa di atas, dan disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan dalam syar'i. Ya. Lebih lengkapnya, ya, ada 7 amalan Lailatul Qadar sesuai sunnah yang bisa kita amalkan supaya kita maksimal dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Amalan yang pertama adalah menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terutama sholat wajib ya bagi laki-laki, tentu sesuatu yang hampir diwajibkan ya. Memang tidak wajib tetapi hampir diwajibkan, sehingga apalagi di 10 malam terakhir ini jangan kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid untuk menunaikan sholat fardu. Sholat di malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan antara lain sholat isya dan subuh berjamaah. Keterangan ini bersumber dari Abu Maryam Kausar Amru dalam buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan. Ulama besar Imam Syafi'i dalam Lataif Al-Ma'arif pernah berkata, orang yang menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah sudah termasuk dalam bagian orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ia berkata, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i di atas disandarkan dari sabda Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kemudian yang kedua ya, amalan yang disunahkan dalam menyambut Lailatul Qadar adalah memperpanjang sholat malam.
Mengamalkan sholat malam atau qiyamul lail juga termasuk dalam salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Hal ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dalam ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq yang bersumber dari keterangan hadis. Dan hadis yang dimaksud bersumber dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang bangun menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dalam riwayat lain menyebutkan Rasulullah SAW terbiasa memperpanjang amalan salat malam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW biasa ketika masuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga ya, yang dianjurkan atau disunahkan pada menyambut malam-malam Lailatul Qadar ini adalah beriktikaf. Iktikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri dalam masjid dan menjadi salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Berdiam diri merujuk pada tidak keluar masjid karena sibuk melakukan amalan saat iktikaf seperti ibadah wajib dan sunnah. Pengamalan iktikaf pada malam Lailatul Qadar didasarkan dari hadis yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikut hadis yang meriwayatkannya. Nabi SAW melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang ke Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat ya, kiat yang keempat dalam menyambut malam Lailatul Qadar adalah membaca doa Lailatul Qadar. Bacaan doa Lailatul Qadar sesuai sunnah dapat dinukil dari bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa Lailatul Qadar mengusung permohonan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Doa yang dimaksud adalah doa Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Najah dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Bacaan doanya adalah sebagai berikut ya. Saya kira ini sudah sangat dikenal ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacaan doa Lailatul Qadar tersebut merupakan potongan dalam hadis yang dikisahkan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima ya, bagaimana kita menyambut Lailatul Qadar. Sunnah yang kelima adalah membaca Sayyidul Istighfar. Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adilatuhu mengatakan, disunahkan untuk menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya dengan memperbanyak membaca istighfar pada waktu sahur dan baiknya membaca Sayyidul Istighfar. Berikut bacaan doa Sayyidul Istighfar sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzubika min syarri ma syana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah iman sesuai perintah-Mu, sesuai perjanjian-Mu, sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Demikian ya 5 kiat kita menjalani Lailatul Qadar. Masih ada beberapa tambahan informasi akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.